Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang bersiaplah. Kamu akan tersenyum dan meneteskan air mata karena peristiwa besar ini. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada balance, keseimbangan, kestabilan. Beberapa dari kamu ini akan menjadi sebuah peristiwa besar yang membuat kamu tersenyum karena ada keseimbangan yang mungkin keseimbangan ini sudah lama kamu inginkan ya. Karena apa ya? Bisa jadi beberapa dari kamu itu mengalami pasang surut kehidupan, dimana terkadang kamu happy, terkadang kamu sedih, terkadang kamu kecewa, gitu ya. Nah, di sini aku ngelihat seperti ada peristiwa besar yang membuat hidup kamu menjadi lebih bermakna dan memberi tujuan baru. Salah satunya adalah keseimbangan ini, kestabilan. Mungkin selama ini kamu pernah mengalami suatu dilema, atau kamu sulit untuk menentukan pilihan. Bisa jadi ini mungkin dalam konteks keluarga. Kamu seseorang, anak misalnya, yang memiliki orang tua sendirian, terus kamu kerja di luar kota. Nah, ini juga menjadikan sebuah pemikiran kamu, oh orang tua aku tinggal nih sendiri. Apakah aku harus tetap bekerja? Apakah aku harus meninggalkan pekerjaan aku untuk bisa merawat orang tua aku? Itu salah satu pilihan. Atau jika kamu yang sudah menikah, ya, dimana di satu tempat kamu tinggal, itu sulit kamu mendapatkan pekerjaan. Ada sesuatu hal yang harus kamu lakukan, mungkin ini juga termasuk suatu peristiwa besar yang harus kamu lakukan, mungkin dengan mencari kerja di luar kota atau di luar negeri. Atau bisa jadi mungkin pasangan kamu yang sakit, kamu seorang istri, di mana kamu harus juga membantu atau menjadi tulang punggung di sini. Dan akhirnya kamu mengambil suatu keputusan untuk bekerja, mencari nafkah. Nah, di sini apa yang akan membuat ya? Mungkin ini juga akan membuat kamu meneteskan air mata, tetapi yakinlah semua itu pasti akan ada hikmah, ya. Karena ini semua akhirnya bisa jadi kamu akhirnya menjadi orang kuat. Kamu menjadi orang yang tegar. Kamu akhirnya menjadi seseorang yang benar-benar kayak mandiri, tidak minta bantuan kepada siapapun gitu loh. Ya, ada juga sih beberapa dari kamu yang tadinya memilih mungkin meninggalkan pekerjaan untuk mengurus keluarga kamu, orang tua kamu, dan ternyata kamu itu tetap akan mendapatkan keseimbangan dan kestabilan dalam mungkin dari segi kebahagiaannya kamu ngerasa bersyukur masih bisa merawat orang tua, dan kamu masih bersyukur kamu bisa bekerja, dan kamu akhirnya bisa menunjukkan kreativitas kamu ya, dan akhirnya kamu juga akan mendapatkan energi spiritual yang cukup benar-benar membangun diri kamu menjadi seseorang yang besar gitu loh ya. Akhirnya kamu bisa mengenal cinta, kamu bisa mengenal rasa sayang, rasa untuk menghargai gitu loh. Dan akhirnya kamu benar-benar bisa berjuang sendiri.
Pikiran kamu akhirnya mulai muncul ide-ide kreatif. Kamu seolah-olah kayak dituntun oleh semesta di sini. Nah, jadi kalau saat kita sudah ikhlas menjaga orang tua, menjaga keluarga, atau mencari nafkah untuk keluarga, maka Tuhan akan selalu membantu kamu. Oke? Nah, jadi di sini sebenarnya kamu benar-benar akan bersyukur nantinya, karena dalam dalam mengambil keputusan ini kamu terkadang kayak bisa melihat perkembangan dari diri kamu, apa yang benar-benar bisa kamu lakukan, ya. Dan ternyata peristiwa sulit yang kamu alami itu ternyata dapat menjadi kesempatan kamu untuk tumbuh dan berkembang, mungkin jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, mungkin jika kamu bertahan mungkin di pekerjaan itu tanpa kamu, ya mungkin kamu dengan mengabaikan keluarga, kamu tidak akan ada kebahagiaan. Ya, tetapi di saat kamu mengutamakan keluarga, maka disitulah rezeki-rezeki kamu mungkin akan dimulai, ya, untuk menemukan jalannya. Oke? Dan kamu pada akhirnya akan bisa mengetahui ataupun menghargai waktu dan momen bersama orang yang kamu cintai. Nah, ini sungguh sangat penting ya bagi kamu ya. Itu, karena bagi kamu keluarga adalah hal yang penting dalam hidup. Ada juga sih beberapa dari kamu. Begitu juga dengan halnya kamu sebagai perempuan yang menafkahi gitu ya. Karena keluarga adalah segalanya bagi kamu. Jadi aku harus benar-benar bisa membahagiakan keluarga aku. Mungkin di saat suami kamu bisa bekerja tapi tidak cukup penghasilannya, ya mungkin ditambah. Mungkin kamu juga ikut mencari nafkah. Itu juga sebagai suatu pahala loh buat kita, ya. Oke. Nah, jadi ya intinya jangan ada penyesalan nantinya di saat kamu mengabaikan keluarga, mengabaikan orang tua. Ya nantinya takutnya ada penyesalan. Tapi di sini aku ngelihat kamu juga akan seperti meningkatkan spiritualnya kamu juga. Nah, ini untungnya kamu mungkin rutin ibadahnya. Nah, kamu mungkin rutin berbuat baiknya, kamu lebih mengenal mungkin sebuah cinta yang sebenarnya gitu loh. Jadi di sini mungkin kamu akan tersenyum manis. Jadi di balik tetesan air mata kamu ada senyum yang mungkin akan kamu miliki di sini ya. Oke. Ini ada peace and harmony, kebahagiaan, kedamaian ya. Di sini akan benar-benar kamu miliki. Ya, di sini kamu akan menemukan sebuah cahaya terang di dalam hidup kamu. Apapun yang kamu lakukan itu akan lebih dimudahkan. Inilah yang membuat kamu ngerasa bersyukur sekali. Inilah jalan yang tepat yang harus aku ambil, yang benar-benar aku tidak akan menyesal melakukan ini gitu loh. Ya, jadi ada beberapa dari kamu ya mungkin dalam mengambil keputusan itu ya terkadang ragu, tapi yakinlah kalau kita benar-benar memiliki hati gitu ya terhadap sesuatu hal yang mungkin kita sayangi, itu kita akan dengan gampang untuk menemukan jalan keluarnya ya. Nah, di sini juga ada move your body. Kamu juga selalu mencoba untuk memotivasi diri kamu, bahkan kamu bersyukur dengan diri kamu akhirnya selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya, yang mana mungkin orang-orang belum bisa seperti kamu di sini ya, tapi kamu bisa menjadi hebat seperti ini karena kamu tahu diri kamu, kemampuan kamu itu bagaimana, kamu tahu di sini. Trustworthy friend. Jadi kamu juga merasa yakin ada ya, masih akan ada ya orang-orang yang benar-benar tulus terhadap kamu. Mungkin selama ini juga ada sih seperti momen dimana kamu itu punya pasangan. Nah, dulunya ini mungkin juga sebuah peristiwa besar yang mungkin meneteskan air mata juga buat kamu. Seseorang yang mungkin kamu cintai, kamu banggakan, intinya kamu segalanya, dia segalanya lah bagi kamu ya. Tapi tiba-tiba ya semuanya berubah. Dia bahkan menghadirkan orang ketiga ya, atau dia sudah mengabaikan kamu. Di situ akhirnya kamu ngerasa hubungan ini tidak layak lagi untuk aku, karena sudah sering sekali kamu disakiti. Nah, sampailah waktunya dimana kamu mungkin harus mengakhiri, karena ini adalah jalan yang tepat bagi kamu. Nah, ada hikmah di balik semua itu apa? Pada akhirnya kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar tulus. Ada seorang yang selalu mensupport kamu, yang memberikan effort kepada kamu ya. Ternyata sesuatu hal yang sudah kita putuskan itu merupakan satu kesempatan kita untuk menemukan yang terbaik gitu loh. Jadi kita bisa memilih
Tapi kalau kita ngerasa takut, khawatir, yakinlah perubahan tidak akan kita alami di sini. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari tarotnya. Seperti apakah tarot membaca tentang peristiwa yang kamu alami ini? Oke, fokus pada kartu ini. Apalagi peristiwa besar yang akan kamu alami di sini yang membuat kamu tersenyum ataupun meneteskan air mata. 4, ya. Ada Knight of Wands. Aku melihat perjuangan kamu akan membuahkan hasil, ya. Dimana di sini awalnya mungkin kamu sulit untuk menentukan sikap, menentukan pilihan, karena banyak resiko-resiko yang terjadi nantinya. Namun di saat kamu tidak berani untuk mengambil risiko ini, maka perubahan itu tidak akan ada. Jadi di sini kamu tetap mengambil suatu hal yang menurut kamu mungkin ini ada risikonya gitu ya, tapi kamu akan selalu berhati-hati di situ. Jadi ini untungnya sebenarnya, ini hikmahnya. Jadi kamu akan lebih berhati-hati mungkin dalam bertindak, dalam bersikap, dalam bertutur kata dan lain sebagainya ya. Karena banyak peristiwa-peristiwa juga yang kamu alami dan itu membuat kamu akhirnya menjadi seseorang yang bijak ya. Dulu ya mungkin di masa lalu kamu pernah kayak ngerasakan adanya suatu ketidakstabilan mungkin dalam pergaulan kamu, mungkin dalam keuangannya kamu, dan akhirnya kamu coba kamu introspeksi diri. Ternyata benar ada kesalahan kamu di situ yang membuat semuanya berantakan. Nah, disitulah kamu mulai mencoba untuk membenahi diri. Jadi segala sesuatu itu, peristiwa besar itu terjadi sebenarnya adalah 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 suatu hal yang akan menemukan kita kepada suatu hal yang baik gitu loh. Itu sebenarnya. Kalau kita selalu berpikir positif ya. Ini ada Ten of Wands. Ada suatu kebahagiaan yang akan segera kamu rasakan di sini. Walaupun di sini ada beban berat yang kamu pikul. Aku ngelihat di sini, ya mungkin di saat kamu ngerasa aku dulu sendiri, ya, aku dulu sendiri, terus aku ngerasa kesepian. Dan namun di saat kamu mungkin menemukan seseorang, ya, mungkin kamu sudah mulai kamu menikah. Nah, mungkin dimulai dari pernikahan kamu itu, kamu ngerasa oh ternyata begini ya, menikah itu ternyata banyak lagi masalahnya gitu loh. Nah, tapi di situ kita kan punya pasangan. Itulah kita kolaborasi kita mungkin untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Jadi beban beratnya kamu pikul saat ini itu bisa kamu atasi jika kamu tahu kamu dengan siapa berdiri, kamu dengan siapa bersama, hidup bersama, ataupun kamu dengan siapa meminta gitu loh ya. Jadi kamu tahu walaupun berat beban kamu, akhirnya kamu menyadari, kamu memahami apa yang bisa kamu lakukan untuk menahan beban ini. Ya, itu hebatnya kamu. Makanya keseimbangan selalu ada kamu dapatkan di sini, kestabilan. Oke? Ini Temperance. Nah, ini juga lagi-lagi sama balance, temperance, keseimbangan, kestabilan, ini akan segera kamu dapatkan karena berkat perjuangan kamu juga di sini. Ya. Ada Ten of Pentacles. Nah, dari segi keuangan aku ngelihat kamu itu akan bakal sukses. Nah, ini juga aku ngelihat beberapa dari kamu mungkin akan tersenyum ya, bahagia. Mungkin air mata kamu juga air mata kebahagiaan di sini. Kenapa? Karena kamu di sini akan menikmati ya perjuangan kamu selama ini, mungkin dengan keberhasilan kamu, dengan apresiasi yang kamu dapatkan. Mungkin kamu bekerja di suatu perusahaan dan akhirnya kamu mendapatkan mungkin naik jabatan atau promosi jabatan atau apresiasi dari kantor, dari perusahaan begitu ya. Nah, sepertinya kamu akan mulai menikmati di sini. Tapi tetap kamu benar-benar mempertahankan mungkin jabatan kamu, mempertahankan kinerja kamu, kualitas kamu, begitu ya. Ada Five of Pentacles. Nah, kenapa kamu mendapatkan keberlimpahan di sini? Karena kamu pernah berada di dalam keadaan stuck keuangan. Bahkan ini sangat menderita sekali.
Mungkin kamu dulunya kehilangan pekerjaan, kehilangan kekayaan kamu, kehilangan cuan, kehilangan segalanya. Tetapi kehilangan itu mengajarkan kamu akhirnya makin bertumbuh, makin menunjukkan kualitas diri kamu, makin menunjukkan ataupun mengeluarkan ide-ide kreatif kamu. Di situ akhirnya perjuangan kamu dimulai dan menghasilkan sebuah keberlimpahan ini. Oke? Nah, ini aku rasakan dari energi kamu. Kita coba cek lagi. Apakah yang akan terbaca di sini? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Ini tentang kata-kata motivasi ya buat kamu ya. 3 aja kita ambil. Ya. Di sini I can decide today to recalibrate my energy and commit to love and joy. Nah, aku melihat di sini kamu bisa untuk mengambil satu keputusan. Mungkin hari ini ya mulailah ya untuk melihat bahwasanya kamu itu mampu untuk ya mengkalibrasi ya ulang energi kamu dan berkomitmen pada cinta dan kebahagiaannya kamu. Jadi mulai saat ini kamu mulai nih untuk berkomitmen pada diri kamu, terus kamu mungkin mulai let's go di sini ya, karena kamu tidak ingin menjadi seseorang yang menderita terus gitu loh. Dan sini aku juga melihat I heal the habit of fear and I embrace of love. Nah, jadi ini aku juga ngelihat beberapa dari kamu itu akan benar-benar aku akan menyembuhkan kebiasaan takut gitu ya. Ini ada of fear dan saya akan menerima the habit of love, menerima kebiasaan cinta. Arti kata kamu mungkin selama ini merasa ada ketakutan dalam diri kamu. Apakah aku nanti bisa happy? Apakah nanti aku bisa bahagia? Atau aku bisa menemukan seseorang nggak gitu ya? Nah, ternyata bisa, asalkan kamu komit pada diri kamu. Wanting more for other puts me into an energy of abundance. Nah, di sini kamu sangat ingin untuk memiliki lebih gitu ya ke dalam hidup kamu itu. Ya, ini mungkin ini ada sebuah energi yang benar-benar besar dalam diri kamu untuk bisa mendapatkan abundance, keberlimpahan di sini. Oke? To begin the practice of allowing, I must get out of the way and let spirit give me direction. Nah, kamu akan memulai hal-hal yang mungkin membuat kamu keluar dari jalan ini atau keluar dari zona nyaman kamu, dan kamu akan mendapatkan mungkin kesempatan, peluang dan sebagainya di sini. Oke, teman-temanku. Jadi tunggu apa lagi? Saat ini apapun yang terjadi pada kamu, yakinlah semua itu pasti akan ada hikmahnya. Ya, teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.